Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Anasar sekalian? Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman setelah 1 minggu yang lalu kita membahas mengenai episode secara singkat sejarah kisah dari Muhammad Al-Fatih ataupun Sultan Mehmed II. Yang kemarin kita sudah menyampaikan tentang hadis Rasulullah SAW, bisyarah Rasulullah, la tuftahannal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam, pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandannya adalah sebaik-baik pasukan. Sobat Anasar sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu melanjutkan kisah yang telah kita bahas pada 1 pekan yang lalu, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya berhasil memasuki wilayah Konstantinopel dengan membawa serta kapal-kapal mereka melalui perbukitan Galata untuk memasuki titik terlemah Konstantinopel, yaitu Selat Golden Horn. Ketika itu, Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Sultan Mehmed II beserta ribuan tentaranya menarik kapal-kapal mereka melalui darat. Pada saat itu, bayangkan ada salah satu dari sekelompok tentaranya mengatakan kemustahilan untuk melakukan strategi tersebut. Namun, Sultan Muhammad Al-Fatih tidak gentar. Dia dengan tegas mengatakan kepada seluruh tentaranya untuk bergegas dan melaksanakan strategi tersebut. 70 kapal diseberangkan melalui bukit hanya dalam 1 malam. Saking hebatnya, salah satu sastrawan mengatakan, tidaklah kami pernah melihat ataupun mendengar hal ajaib seperti ini. Sultan Muhammad Al-Fatih telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great pada saat itu. Namun, Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya yang luar biasa di balik kesuksesan Muhammad Al-Fatih ataupun Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel pada saat itu, yang padahal perjuangan dan ikhtiar untuk menaklukkan Konstantinopel telah dilakukan oleh ayahnya, telah jauh hari dilakukan oleh para kakek buyutnya Kesultanan Utsmani, bahkan pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW jauh sebelum itu. Sobat Anasar, ketahuilah, sehari sebelum berjalannya strategi itu, ia memerintahkan semua tentaranya untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam harinya sebelum berperang untuk meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, Mehmed II berhasil membawa kemenangan dengan melakukan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia melindungi seluruh rakyat di sana, baik muslim maupun non-muslim. Sobat Anasar sekalian, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang penghafal Quran sejak ia kecil. Ia juga tidak terlepas dari puasa sunnahnya, tahajudnya di sepanjang malamnya, dan sholat subuhnya di setiap harinya. Maka setelah kemenangan itu, Sultan Mehmed II yang pada saat itu kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mewujudkan bisyarah Rasulullah SAW. Seperti yang telah kita sampaikan sebelum ini, bahwa Sultan Mehmed II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih memang terkenal sebagai sultan yang saleh. Semasa hidupnya, dia tidak pernah sedikit pun meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud, dan berpuasa. Dan semenjak ia berusia 8 tahun, ia telah menghafalkan Al-Quran, ia telah menjadi hafizul Quran, dan menguasai 7 bahasa berbeda, yaitu bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Serbia, bahasa Turki, bahasa Parsi, dan bahasa Ibrani. Saudara Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, setelah ia memimpin Konstantinopel selama 19 tahun, ia berencana menaklukkan Roma. Hanya saja saat ingin melaksanakan cita-citanya, Al-Fatih wafat. Dia menghadap Ilahi pada 3 Mei 1481 karena sakit sewaktu dalam perjalanan jihad menuju pusat Imperium Romawi Barat di Roma, Italia. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh dokter pribadinya, Yaqub Bahsha. Wallahu alam. Lalu, Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mengapa Sultan Mehmed II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menjadi sebaik-baik pemimpin dan memiliki sebaik-baik pasukan? Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah.
Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasul di atas menjelaskan bagaimana pengaruhnya orang tua terhadap masa depan anaknya. Kita bisa belajar dari Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kita juga bisa belajar dari ayahnya, yakni Sultan Murad, yang punya peran besar dalam membentuk kepribadian Muhammad Al-Fatih yang kelak menjadi penakluk kota Konstantinopel. Apa saja yang dilakukan Sultan Murad II, ayahanda dari Sultan Mehmed II, yakni ayahanda dari Sultan Muhammad Al-Fatih, maka insya Allah akan kita jelaskan pada podcast selanjutnya. Di pekan selanjutnya masih dalam episode kisah dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Sampai jumpa teman-teman sekalian, sobat An-Nasr yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.